Yo, baik lagi bareng gue Jerry di channel MMTV. Oke, ini ada pertanyaan gitu ya, Bang. Kalau gue pernah nge-apply visa waktu itu, terus gue memang kerjaan gue nggak bagus, Bang, gitu ya. Jadi gue memasukkan kerjaan gue gitu. Ini pertanyaannya ya. Kira-kira, Bang, gue kan waktu itu gue palsuin kerjaan gue, terus akhirnya gue diinterogasi, masuk ruang interogasi, dikasih tauin bahwa lu ngebohong ya kerjanya gini-gini apa segala, dan akhirnya ya gue ngaku, Bang, di situ bahwa gue pernah ngebohongin kerjaan gue itu gitu. Ya udah, akhirnya ya itu gimana, Bang, ya nasib gue. Nah, itu ini ada pertanyaan. Jadi gimana nasibnya orang yang udah kena masuk ruang isolasi, ketahuan ngebohongin kerjaannya, status kerjaannya, dan ditolak, udah pasti ditolak ya kan. Ya, masa udah status udah diterima, itu mah ngelucu. Langsung gue bikin konten di sini. Gila, embassy menerima orang tukang tipu kan gitu. Iya, makanya. Nah, akhirnya gue bilang, gue pernah ngurusin nih di MM nih 2 orang yang seperti itu, guys. Ngerti ya? Jadi orang ini memang nggak ada kerjaannya gitu. Jadi dia bilang, Bang, kerjaan gue pakai yang ini aja lah gitu. Bukan kerjaan sebenarnya gitu kan. Dia dalam tanda kutip ngurusin kerjaannya sendiri gitu, masukin kerjaannya gitu kan. Jadi dia nggak kerja di situ tapi bilang kerja di situ. Ini ada 2 orang. Dan kejadian juga orangnya ketangkep juga di isolasi, disuruh ngaku, lu pernah ini kerjaan lu nggak bener ya? Ya udah, dia ngaku. Dan sekarang orangnya sudah di Amerika dua-duanya. Nah, pertanyaannya kan gitu, bisa nggak? Masih tetap bisa nggak ke Amerika? Bisa. Ini berdasarkan fakta yang kami punya gitu. Itu 2 orang itu sudah di Amerika. Kalau boleh gue kasih nama, atas nama Bu titik gitu, dan titik. Nah, gitu ya. 2 orang itu lolos. Jadi caranya gimana, Bang? Otomatis pada saat lo nge-apply lagi, benerin kerjanya. Kan kerjaan lo ketahuan bohong. Ya udah, benerin lo kerjanya apa. Jujur aja, kasih tahu ini gue kerja begini, gini. Akhirnya dia nge-apply lagi waktu itu, yang kedua kalinya ditolak lagi karena ya ketahuan bohong. Gue bilang, ya pasti lu akan ditolak lagi karena lu udah ketahuan bohong gitu kan. Orang mana percaya dengan nge-apply lagi. Dia nge-apply lagi, yang ketiga ditolak lagi, barulah nge-apply yang keempat diterima. Bahwa ya udah, dia dengan kerjaan yang sebenarnya di tempat itu dan dia pengen ke Amerika. Jadi kalau mau dibilang bisa nggak, Bang, keterima lagi untuk visa gue ke Amerika? Bisa, tapi dengan beberapa kali nge-apply. Ya itulah resiko yang harus ditanggung karena lo sudah ngebohongin data di awal, pada saat nge-apply gitu. Jadi otomatis nge-apply kedua ketiga tuh interviewnya nggak percaya lo punya kerjaan yang lain gitu. Iya, jadi itu ibaratnya nge-apply yang kedua ketiganya anggap aja lah ya memang untuk buang duit di situ. Tapi ya itulah namanya, lo kalau pengen sukses harus ada modal kan. Di sini aja kalau kita mau bisnis harus ngeluarin duit dulu kan. Nah, ini sama, ini juga harus ngeluarin duit dulu. Tapi nanti kan semua terbayar pada saat lo kerja sono, sebulan gaji aja udah ketutup. Kan gitu, guys. So itu ya, guys ya. So bisa dipahami. So please don't forget di subscribe, like, dan di komen. Plus di share konten ini supaya orang-orang yang pernah ketolak dengan memasukkan data bisa memahami hal ini. Bersama gue Jerry, tunggu kami di konten-konten berikutnya. Yo.